Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menganalisa film yang berjudul Kukira Kau Rumah yang beranggotakan saya Juliana dan rekan saya Atia Khotira, Masfita Anwar, Mutmainah Anwar, dan Sherina Cahya Utira. Kukira Kau Rumah merupakan sebuah film tentang kesehatan mental yang dirilis pada tahun 2021. Menariknya, film ini diadaptasi dari sebuah lagu dengan judul yang sama, yakni Kukira Kau Rumah, yang dipopulerkan oleh grup musik Amigdala. Mengangkat isu kesehatan mental, produksi pembuatan film ini pun melibatkan psikolog dan bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia dalam penggarapannya. Film ini diperankan oleh Prilly Latuconsina sebagai Niskala, Jordi Pranata sebagai Pram, Shenina Sinamon sebagai Dinda, dan Raim Laode sebagai Octavianus. Sinopsis film Kukira Kau Rumah menceritakan sosok Niskala yang diperankan oleh Prilly Latuconsina sebagai karakter utama yang digambarkan mengidap gangguan kesehatan mental dengan diagnosis bipolar sejak duduk di bangku SMA. Keadaan tersebut membuat orang tua Niskala menjadi overprotective hingga ia dilarang melanjutkan pendidikan ke tingkat kuliah. Niskala mengalami banyak kendala dalam menjalani kehidupan sosialnya, hingga di kampus ia bertemu dengan Pram yang diperankan oleh Jordi Pranata, seorang senior yang berhasil menarik perhatiannya setelah terlibat adu mulut di pelataran kampus. Sosok laki-laki yang selalu merasa kesepian semenjak ayahnya meninggal dan juga ibunya yang semakin sibuk bekerja. Tanpa mengetahui penyakit yang dimiliki Niskala membuat mereka semakin dekat dan banyak menghabiskan waktu bersama. Niskala jadi sering mengabaikan peraturan rumah dan menyulitkan sahabat-sahabatnya di kampus. Pram dan Niskala yang selama ini dilingkupi rasa kesepian serasa di atas angin karena kehadiran mereka berdua kini saling mengisi satu sama lain. Dalam film ini, kami akan menganalisis berdasarkan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang berbicara mengenai insting manusia yang direpresentasikan dalam 3 macam, yaitu id atau naluri, ego atau nalar, dan superego atau suara hati. Ketiga komponen tersebut saling mendorong atau memberi tekanan satu sama lain. Analisis pertama mengenai aspek kejiwaan id atau naluri, yang dimana ciri khas dari aspek kejiwaan ini adalah dilakukan tanpa disadari. Hal yang menggerakkan id ini adalah nafsu, keinginan, serta kebutuhan. Dalam percakapan adegan tersebut termasuk ke dalam sikap id, yaitu keinginan Niskala untuk selalu benar. Hal ini disebabkan Niskala marah kepada sahabatnya Octavianus yang sudah memukul Pram. Padahal hal itu dilakukan oleh Octavianus sebab ia marah karena dengan adanya Pram membuat Niskala menjadi berperilaku sesukanya, seperti tidak masuk kuliah ataupun melanggar aturan tentang Niskala yang tidak boleh pulang malam. Analisis kedua mengenai aspek kejiwaan yang dimana ciri khas dari sikap ego atau nalar adalah bentuk referensi dari id itu sendiri, di mana ego sepenuhnya dikuasai oleh konsep realitas yang bersifat sadar, prasadar, dan tanpa sadar.
yang bertugas untuk mempertahankan kepribadiannya sendiri untuk menyelesaikan konflik. Adegan tersebut termasuk ke dalam sikap ego, yang dimana tindakan Niskala yang mengamuk dengan cara melempar barang-barang yang ada di dalam kamarnya, kemudian dihentikan oleh mamanya dan Dinda, namun Niskala malah membentak kedua orang tersebut. Pada cuplikan video tersebut, kita dapat menganalisa aspek kejiwaan superego atau suara hati, di mana ciri khas dari superego adalah penilaian atas tindakan yang telah dilakukan. Menurut pandangan moral atau hukum pada adegan tersebut, Niskala pergi dan ikut naik ke panggung untuk menemani Pram menyanyi di saat bos dan rekan kerjanya justru melarangnya untuk menyanyi. Tetapi Niskala justru mendukung Pram untuk menyanyi. Hal tersebut merupakan termasuk super ego. Film Kukira Kau Rumah ini tidak hanya membahas persoalan kisah romantis remaja saja, tetapi juga membahas persoalan kesehatan mental yang sedang marak dibicarakan di zaman sekarang ini. Film ini juga merupakan tamparan halus pada masyarakat bahwa penyakit mental illness ini perlu didengarkan oleh orang-orang di sekitarnya dan tidak bisa ditangani oleh sembarangan orang. Mari mulai memperhatikan dan peduli terhadap orang-orang sekitar tanpa menghakimi apalagi hal-hal yang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.